kasih sahabat sekalian. Selamat datang di podcast perdana kita, Dr. Jodoh. Bersama saya Steve Furqan Khalid. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan coba untuk membacakan curhat-curhatan yang sudah masuk. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi buat sahabat sekalian yang sudah mendengarkan, menyimak. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dari setiap untaian cerita ini. Di sini kita bukan untuk membahas aib siapapun, bukan juga untuk menjadi orang yang mudah menjudging seorang. Saya di sini tidak sedikit pun juga ingin menjudging, cuman hanya ingin sharing. Karena kita bisa mendapatkan hikmah dari setiap cerita orang lain. Seorang guru kehidupan pernah berkata pada saya, kalau Anda ingin sukses dengan cepat, belajarlah dari kegagalan orang lain. Hari ini sudah banyak sekali email yang masuk dalam saya ke email kami, dan sahabat sekalian boleh juga nanti ke kelasjodohofficial@gmail.com atau drjodoh@gmail.com. Anda bisa tuliskan, dan tanpa perlu menuliskan nama Anda juga tidak masalah. Karena yang terpenting bukan namanya, tapi hikmah yang bisa kita dapatkan. Langsung saja, karena ini sudah ada satu orang yang luar biasa ini. Judulnya saja sudah menarik. Prahara perselingkuhan rumah tangga. Nama saya X. Sebut saja Mawar. Saya menikah dengan suami pada bulan Maret 2016. Kami hanya kenal 1 bulan. Setelah itu kami memutuskan menikah karena memang saya tidak mau pacaran. Setelah menikah, dalam waktu 4 bulan kami baik-baik saja. Tidak ada masalah. Dan masalah muncul saat saya hamil sekitar 6 bulan. Berawal dari keinginan untuk kredit mobil. Saya meminjam uang ke kantor tempat saya bekerja sebagai tambahan untuk DP mobil tersebut. Namun, pada prosesnya mobil yang kami inginkan inden lama sekali. Sehingga uang DP tersebut dipakai suami untuk berbisnis. Untuk pertama, uang kembali lagi. Namun, di saat kedua kalinya, uang yang dipakai suami tidak kunjung kembali dengan alasan bisnis yang mentok. Dan harus ada uang lagi. Karena suami bilang bahwa dalam waktu 3 hari uang itu kembali, saya sebagai seorang istri membantu dengan uang tabungan yang saya punya. Dan suami pun beralasan lagi meminta pinjaman kepada teman-temannya serta keluargaku yang pinjaman tersebut atas namaku. Entah kenapa saat itu saya mengiyakan saja. Pada hamil 8 bulan, saya cuti dari kantor. Itu pun hutang sama teman-temanku belum dibayar. Suami yang berhutang namun saya yang ditagih. Kondisi hamil saya hampir stres memikirkan cara membayar hutang tersebut. Setelah itu mertuaku memberi saran agar saya lahiran di tempatnya, Samarinda. Beliau bilang sementara di sana agar tidak stres kelahiran bayi. Aku pikir betul juga. Kondisi lagi hamil tidak boleh stres. Namun aku buat perjanjian bahwa setelah anakku lahir 2-3 bulan aku kembali ke rumah orang tuaku. Mertua awalnya bilang ya. Namun pada kenyataannya tidak seperti yang kuharapkan. Mertua melarangku pulang dan menyarankan agar aku bekerja di Samarinda aja. Aku pun bingung karena aku belum berhenti bekerja. Saat itu mau pulang pun tak ada uang. Aku beralasan akan menjual motor agar aku bisa pulang dan segera kembali ke Samarinda, dan mertuaku pun pinjamkan uang pada tetangganya untuk beli tiket pulang. Setelah pulang, aku pun memang menjual motor karena aku tidak sanggup membayar cicilan motor yang digadaikan.
Karena suami juga saat itu berulah di tempat kerjanya dengan memakai uang kantornya untuk berjudi. Dan dia berhenti bekerja sebelum aku pulang ke rumah orang tuaku. Dia pulang ke Samarinda. Berat banget ya teman-teman semua ini. Di kondisi sedang hamil, ternyata sang suaminya berjudi, uangnya sudah habis-habisan, sampai untuk pulang saja harus pinjam sana sini. Aku masih sabar menghadapinya. Aku pun dimaki-maki oleh mertuaku karena aku belum mengembalikan pinjaman uang untuk tiket karena motorku pun belum laku terjual. Akhirnya motorku pun dijual dengan harga murah dan beberapa bulan kemudian mertuaku memberitahuku bahwa suamiku sering jalan sama mantan dan pulang larut malam bahkan subuh. Aku nangis jadi-jadinya, merasa hancur. Dan mertua menyarankanku untuk kembali ke Samarinda. Katanya kalau cuma diomongin di telepon itu tidak akan merubah apapun. Aku bingung juga, posisi gak ada uang. Kasian banget ini ya. Ini harusnya di bulan-bulan harusnya lahiran, harus ada suami. Tapi justru sang suami berulah. Luar biasa. Tegar sekali hati beliau. Kita akan lanjutkan sahabat sekalian. Aku nangis jadi-jadinya, merasa hancur. Dan mertua menyarankan untuk kembali ke Samarinda. Katanya kalau diomongin di telepon itu tidak akan merubah apapun. Aku bingung juga, posisi gak ada uang. Dengan rayuan mertuaku yang akan membelikan tiket, aku maksa balik lagi ke sana untuk menyelamatkan rumah tanggaku. Tapi apa yang aku dapat? Uang tiket pun aku disuruh ganti sampai aku jual kameraku. Dan aku pun tidak mendapat perlakuan baik dari suamiku. Anak pun tak diliriknya. Sama sekali. Aku tidak diajak bicara sedikit pun. Sakit memang. Saat itu tapi aku harus bertahan karena aku sendirian di sana dan demi anak. Berarti ini anaknya udah lahir. Seiring waktu berjalan, mama mertuaku ribut sama suami bahwa mantan pacarnya hamil. Dan minta dinikahi dengan syarat menceraikan aku. Saat itu aku tidak bisa berkata-kata, menangis pun air mata sudah habis. Hanya meminta petunjuk pada Allah. Kakak iparku pun memberi saran bahwa untuk pindah ke Berau agar dia tidak dekat dengan mantannya. Pindahlah kami ke Berau. Di Berau pun dia masih berhubungan lewat messenger sampai si mantannya nikah dengan orang lain. Aku pikir dia berubah, bakal sayang sama aku, sama anaknya. Namun malah dia jarang pulang. Selalu pulang subuh. Kalau aku komen dia marah-marah. Saat itu aku tidak kuat karena untuk beli susu dan makanan anakku saja kurang. Dan akhirnya aku mencari alasan agar aku pulang ke rumah orang tuaku apapun caranya. Kebetulan ibuku telepon dan sakit. Aku beralasan menjenguk ibuku. Namun mama mertuaku tidak membolehkanku kembali. Akhirnya aku berbohong bahwa aku tidak lamanya 1 minggu dan kembali lagi setelah itu. Baju pun tidak ada yang kubawa agar tak dicurigai. Hanya baju anakku yang kubawa semua. Setelah aku belikan tiket oleh kakakku, aku OTW bandara dengan hati senang. Waktu itu suamiku tidak pulang selama 1 minggu. Astagfirullahaladzim. Bahaya banget ini, parah. Aku pulang bulan Maret 2018 ke rumah orang tuaku. Masya Allah betapa bahagianya aku kembali. Disambut dengan sukacita dengan banyak keluarga. Dari mertuaku selalu telepon untuk kembali. Dia bilang suamiku selalu mencari anaknya. Padahal waktu itu di sana digendong pun tidak pernah. Aku bekerja serabutan, tidak memikirkan gelar apa yang ku dapat agar anakku bisa makan saja sudah bahagia. Hutang mulai kucicil sedikit demi sedikit. Aku pun terus meminta petunjuk sama Allah untuk melanjutkan pernikahan atau tidak. Namun Allah berkehendak lain. Tiba-tiba ada cewek yang tidak aku kenal messenger di FB ngaku-ngaku bahwa dia pacarnya. Pernah tidur bareng dan lain-lain. Namun hatiku sudah tidak sakit dulu. Dan bahkan aku persilahkan dia mengambil suamiku. Setelah beberapa bulan ada call dari nomor pribadi yang ternyata suamiku yang baru saja ditangkap karena kasus narkoba. Memohon agar aku tidak meninggalkannya. Namun hati ini terlanjur sakit. Dan bahkan
bahkan perempuan yang mengaku pacarnya meminta aku tidak mengganggu hubungan mereka. Di sepertiga malam terakhir, aku selalu meminta keyakinan dan Allah berkehendak lain. Allah membalikkan hati ini 180 derajat. Rasanya menatap foto suamiku hambar. Dan akhirnya aku mengajukan cerai pada bulan Juli 2020. Kawan, ini menarik sekali. Saya nggak ngerti kenapa dia sampai menikah dengan laki-laki seperti ini. Tapi sudahlah, bukan tugas kita untuk bertanya kenapa atau seandainya. Karena mungkin Anda pun pernah ada di posisi seperti ini. Di posisi di mana bisa jadi kita salah dalam memilih seseorang untuk menjadi pasangan atau partner hidup kita. Tapi percayalah, kalau saya boleh menyarankan, Anda sudah betul. Ini ada toxic relationship. Ketika Anda terus-menerus dengan suami yang tak mau berubah-ubah dan ini sudah bertahun-tahun. Justru dengan Anda bercerai dengannya, Anda bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Dan insya Allah ke depan Anda layak untuk mendapatkan seorang suami yang lebih baik. Khusus buat Anda para lelaki dimanapun berada. Jangan pernah Anda buat hati istri Anda terluka karena doa seorang yang terzalimi. Tidak ada rooming. Allah pasti mengabulkannya. Seorang anak yang akhirnya terlahir, dia tidak punya masalah apapun. Didiklah ia jadi seorang anak yang baik, yang soleh. Ini menjadi pelajaran berharga untuk tidak bucin, untuk lebih logis dalam hidup ini. Karena bisa jadi kita salah memilih dan kita harus segera untuk meng-cut itu semua. Ada banyak hubungan yang memang harus bisa diperjuangkan. Namun di kasus ini saya melihat memang tidak pantas untuk dilanjutkan. Dan ketika Anda sudah keluar, Anda bebas. Di situ Anda bisa merenda masa depan Anda untuk jadi lebih baik. Pelajaran penting yang bisa dipetik. Yang pertama dalam memilih pasangan harus mengedepankan agamanya. Kenali keluarganya, teman-temannya. Yang kedua, apa yang kita punya itu hanyalah titipan. Allah bisa mengambilnya dalam sekejap saja. Harta yang dipunya, suami, anak, apapun juga. Jangan terlalu dalam mencintai seorang melebihi cinta kita pada Allah. Dan sedekahkan saja pasangan yang sudah berselingkuh. Karena pria yang baik dan setia tidak akan pernah menyakiti istrinya. Karena dia takut pada Allah. Saya Setia Furqan Khalid. Mudah-mudahan inspirasi ini bermanfaat buat kita semua. Kita akan lanjutkan di podcast selanjutnya. Di curhat-curhat selanjutnya. Di Dokter Jodoh. Buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.